Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Nggak terasa sebentar lagi udah mau lebaran nih. Gimana stok kue di rumah sudah aman? Belum? Nah kalau misalnya belum, kalian punya rencana untuk beli atau mau bikin sendiri. Nah kalau misalnya kalian pengen bikin sendiri, hari ini aku akan bagi resep cookies kue lebaran yang gampang banget cara buatnya. Apalagi modalnya cuma Rp11.000. Bayangin Rp11.000 kalian bisa bikin kue lebaran yang enak dan coklat banget. Langsung ke videonya. Langsung masuk ke bahan-bahannya. Yang pertama ada 125 gram mentega. Di sini aku pakai merek Palmia. Kalau misalkan mau pakai merek yang lain juga boleh banget. Lalu untuk bahan selanjutnya ada 190 gram tepung terigu. Aku pakai protein sedang. Dan ada gula aren. Gula aren ini kira-kiranya 3 sendok makan. Lalu ada 3 sendok makan gula yang udah aku blender, aku haluskan sendiri. Dan ada choco chip. Nah untuk choco chipnya sendiri, ini aku hanya beli sekitar Rp3.000. Lalu ada vanili bubuk, kalau misalnya kalian mau pakai vanili yang cair juga boleh. Nah untuk bahan-bahan dan harganya aku udah taruh di deskripsi ya guys. Dan untuk yang terakhir ada baking powder. Oke guys, ada bahan tambahan yang yaitu telur, 1 butir telur. Ini telurnya yang ukuran sedang ya, yang 1500-an. Langsung aja kita akan buat. Siapkan wadah seperti ini. Lalu kita tumpulkan menteganya. Nah ini menteganya akan kita kocok. Sebelumnya kita tambahkan dulu 3 sendok makan gula halus. Untuk gula halusnya ini aku blender sendiri ya. Jadi biar lebih hemat kalau misalnya kalian beli gula yang halus di Paja itu lebih mahal. Lalu kita tinggal mengocoknya menggunakan whisk seperti ini. Jadi ini tanpa mixer sama sekali. Ini kita kocok aja sampai dia mengembang. Kira-kira warnanya sudah pucat kayak gini guys. Tapi kalau misalnya kalian punya mixer itu boleh banget, karena mungkin tidak capek, jadi lebih gampang pekerjaannya. Nah ini aku mixer selama 5 menitan. Aku whisk selama 5 menitan. Lalu aku tambahin gula merah. Nah untuk gula merahnya sendiri ini aku pakai 3 sendok makan yang udah aku rajang tipis-tipis. Dan kita tambahin lagi baking powder. Untuk baking powdernya aku pakai 1 sendok teh. Ini penting banget. Dan pastikan baking powder kalian masih aktif ya guys. Nah ini kita langsung aja aduk-aduk sampai kedua bahan tadi tercampur. Jadi ini step by step ya guys. Nah setelah seperti ini, kita tinggal tambahkan tepung terigu. Nah untuk tepung terigunya sendiri 190 gram itu kira-kiranya 10 sendok makan. Kalau misalnya kalian nggak punya timbangan, 10 sendok makan yang sedang ya guys. Jadi dia tidak munjung atau yang datar. Nah setelah seperti ini kita aduk lagi menggunakan sendok sampai semua tepung dan menteganya ini cukup tercampur. Lalu kita tambahkan telur. Kita tambahkan telurnya ini cukup 1 aja. Dan tambahkan vanili supaya adonannya jadi wangi kalau dipanggang. Jadi kalau misalkan kalian manggang kue gitu kan, tetangga pada tahu gitu kalau misalkan kalian panggang lagi masak kue kalau pakai vanili. Nah ini dia untuk hasil akhirnya. Kita tinggal tambahkan choco chip. Choco chipnya ini aku pakai yang tidak dia berbentuk yang ada panjang-panjangnya ya guys. Jadi aku pakainya yang bulat-bulat biasa. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai yang choco chip modelnya yang dia ada ujung-ujungnya itu boleh banget. Karena di sini aku susah nemuinnya, jadi aku pakai yang choco chip seperti ini. Ini cukup murah, cuma 3 ribuan aja per mangkok tadi aku pakai itu 3 ribuan aja harganya guys. Nanti kita aduk. Setelah seperti ini kita diamkan selama 2 jam di kulkas kurang lebih ya, supaya adonannya jadi lebih mantap kalau dipanggang. Nah setelah kita diamkan selama 2 jam di dalam kulkas, di bawah ya, jangan di freezer, kita masukin aja ke dalam plastik segitiga kayak gini untuk mencetaknya. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya plastik segitiga, bisa dicetak aja menggunakan sendok. Ini aku supaya dia lebih gampang aja.
Tapi kalian kalau misalnya mau pakai plastik yang biasa yang nggak segitiga juga boleh, yang penting bisa dibolongi ujungnya. Nah di sini aku menggunakan teflon seperti ini. Nah ini seperti ini, aku tinggal kucurkan aja, tinggal semprot aja sekira-kiranya dua kali semprotan gitu, lalu aku tinggal cabut. Kalau misalnya kalian pakai teflon seperti ini ya guys. Nah untuk ujungnya aku tinggal tekan-tekan menggunakan tangan kayak gini, supaya nggak ada yang naik-naik gitu, supaya rata aja gitu. Ini menggunakan tangan diratakan aja, dan kita panggang menggunakan api sedang, cenderung kecil apinya. Tapi kita tidak boleh, kalau kita pakai teflon itu nggak boleh langsung ditaruh gitu ya. Jadi kita harus lapisi dengan seng dulu, lalu kita taruhlah teflonnya di atas seng tadi, dan kita tutup, kita panggang selama 15-20 menit. Nah di sini aku pakai oven tangkring, karena kan nggak mungkin kalau aku pakai teflon semua, bakalan capek dong nunggunya. Cuman kenapa tadi judulnya tanpa oven itu, jadi aku kasih tahu sama kalian, kalau kalian nggak punya oven juga bisa pakai pakai alat-alat yang ada di rumah guys, seperti teflon tadi. Nah ini kita coba menggunakan oven tangkring, sama juga untuk manggangnya itu 170 derajat selama 15-20 menit. Nah kita tinggal panggang aja. Nah ini dia untuk hasilnya yang pakai teflon, kalian bisa lihat ini udah matang ya. Jadi kita akan coba kita balik gini, kalian bisa lihat ini nggak gosong sama sekali, karena di bawahnya itu udah taruh seng, dan atasnya ini permukaannya cukup bagus menurut aku, mirip banget kayak Good Time. Nah dan ini dia yang pakai oven tangkring. Jadi untuk oven tangkringnya itu jadi 3 loyang seperti ini ya guys. Jadi per adonan tadi itu jadinya 3 loyang oven tangkring kayak gini. Nah ini dia itu hasilnya, kalian bisa lihat sama aja sih, nggak ada bedanya antara oven tangkring dan teflon. Sama-sama cakep, sama-sama oke dan mateng, dan belakangnya juga sama-sama, jika kalian tahu ya, melihatnya supaya tidak gosong. Nah sekarang kita akan coba belah choco chipnya, kalian bisa lihat kriuknya itu, dan ini berongga banget. Jadi ini beda banget sama choco chip yang biasa dibuat-buat itu ya. Jadi ini mirip banget, 90% mirip banget Good Time teksturnya, dan ini bikin lagi banget. Nah ini kita akan susun di dalam toples. Untuk hasilnya itu kemungkinan akan jadi 3 toples ukuran seperti ini ya guys. Jadi itu lumayan banget. Bayangkan dengan modal 11.000 udah jadi 3 toples kecil kayak gini ya. Ini nggak terlalu besar, jadi ini kayak toples-toples yang udah dipaketin gitu guys. Oke guys, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dengan begitu video di channel ini lebih bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, karena dengan begitu kalian mendukung channel ini untuk upload video setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.